Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak, kita akan memulai ibadah. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar ini hari ini? Sukacita, joy, yeay. Ya, hari ini Kakak Esa sukacita banget karena hari ini kita beribadah kembali. Adik-adik tadi udah berdoa nggak ya? Udah sapa Tuhan Yesus? Siapa yang boleh coba tunjuk tangan? Ya, nggak kompak. Ada yang udah, ada yang belum. Oke deh, kalau kayak gitu kita sapa Tuhan Yesus bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Saat Ini Ku Datang. Sambil senyum ya. Untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yes, baca kitab suci. Bahasa Inggrisnya apa? Read the Bible and pray every day. Sebelum kita mau mendengar pesta kita, mari kita bernyanyi Read the Bible and pray every day. Let's sing together.
marilah kita mendengarkan dasatitah yang kelima sampai ke 10. Dasatitah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Dasatitah ke-6, jangan engkau membunuh. Dasatitah ke-7, jangan engkau berzina. Dasatitah ke-8, jangan engkau mencuri. Dasatitah ke-9, jangan engkau berdusta. Dasatitah 10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasatitah itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalas dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Ya, tadi udah dengar kan dasatitahnya dari mana aja? Ya, kenapa sih adik-adik kita mesti mentaati dan melakukan dasatitah? Ada yang tahu? Ya, karena kita sayang sama Tuhan. Jadi Tuhan kasih perintah nih, ada yang namanya perintah, ada yang namanya larangan supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, dasatitah itu mengatur dua macam adik-adik, hubungan kita kepada Allah ke atas dan hubungan kita kepada sesama manusia. Selain kita kasih kepada Tuhan, kita juga harus kasih kepada manusia. Oleh karena itu kita mau nyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ih, gampang banget. Iya, benar. Love. Apa aja hurufnya? L, O, V, I. Ya, setiap orang pasti butuh kasihnya Tuhan. Kita nyanyi I say L-O-V-E. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan gerakan. Masih ingat kan? Kita nyanyi bareng-bareng. Let's sing together.
semangat nggak? Harus masih semangat, tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi kasih Tuhan seperti apa? Seperti sungai. Masih ingat gerakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahu? Ulang ya. Kayak gini. Kasihnya seperti sungai. Bisa ya? Oh, yang terakhir 7 tepuk tangan. Dari pelan-pelan makin kencang, makin cepat, terus makin cepat lagi. Oke? Konsentrasi. Ayo, Bang. Kalau di sekolah minggu, misalnya kita di gedung sekolah minggu rame-rame, Kak Kaisa bisa lihat nih tadi siapa yang salah-salah atau siapa yang benar, yang jago konsentrasi. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Kita hari ini mau belajar firman Tuhan tentang teladan tokoh. Nah, salah satu teladan tokohnya ada di dalam lagu ini. Adik-adik tebak ya, kira-kira siapa ya tokoh yang dimaksud. Sebelum itu Kak Kaisa mau tanya, apa nama lamanya Israel? Nama lama Kak apa? Iya, Israel itu adalah sebuah nama orang adik-adik. Sebelumnya Yakub itu adalah nama bapak dari 12 orang. Jadi Yakub itu punya anak 12. Waktu itu Yakub berganti nama menjadi Israel. Nah, masih ingat kan? Anak-anak Yakub siapa aja? Coba siapa aja, coba sebutin. Siapa lagi? Iya, ada 12 anak laki-laki, dan yang tertulis di Alkitab ada yang ketahuan ada 1 anak perempuan. Siapa ya namanya? Ruben, Simon. Ya, kita nyanyiin aja ya bareng-bareng biar sambil ingat. Ayo, Bang. Anak Yakub 12. Anak Yakub 12 yang disebut Israel, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda dan Naftali, Isakar, Zebulon, Gad, Asher,
firman Tuhan. Sudah pada pegang Alkitabnya bagi yang sudah bisa baca? Kelas kecil, pratama, kelas remaja, udah? Iya, kalau kelas balita kan belum bisa baca. Atau ada yang udah pinter ya? Yang TK bisa baca ya? Good. Kita siapkan peralatan kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan jiwa kita. Kita bernyanyi, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwa kami terbuka Tuhan, telinga kami terbuka Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu dan kepada kakak abang sekolah minggu memberitakan hal baik bagi kami, memberitakan firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan, Engkau yang membuat kami juga fokus, serius saat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak disebut anak-anak Allah. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Adik-adik sekolah minggu, khususnya anak-anak balita yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Hari ini ketemu lagi dengan Kakak Nova untuk firman Tuhan kita pada Minggu 5 September 2021. Nah, tema kita untuk bulan ini adalah meneladani tokoh Alkitab. Dan tokoh Alkitab yang akan kita teladani adalah Yusuf. Meneladani artinya mencontoh. Kita akan mendengarkan satu kisah tentang Yusuf yang diambil dari ayat Alkitab kita di Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 15. Nanti adik-adik akan menonton bagaimana, siapa tadi namanya ya tokohnya ya? Iya, namanya adalah Yusuf. Adik-adik akan mendengarkan cerita bagaimana Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan mengampuni mereka. Yuk, kita saksikan bersama-sama ya adik-adik. Semuanya duduk yang manis dan memperhatikan. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita."
Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf.
Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, adik-adik tadi sudah menonton ya bagaimana Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Jadi adik-adik di awal-awal cerita, kalau adik-adik nanti membaca atau minta diceritain sama mama dan papa cerita tentang Yusuf, nanti adik-adik akan tahu bahwa saudara-saudaranya dulu sangat membenci Yusuf. Mereka bahkan memasukkan Yusuf ke dalam sumur karena mereka tidak suka dengan Yusuf. Bahkan tidak hanya dimasukkan ke sumur, dia juga dijual ke negeri yang sangat jauh. Wah, nakal sekali ya saudara-saudara Yusuf. Tapi Yusuf tidak bersedih. Dia tahu bahwa Tuhan punya rencana baik dalam kehidupannya, bahwa Tuhan akan selalu melindunginya. Dan memang benar terbukti Tuhan melindungi Yusuf. Nah, setelah bertahun-tahun dia bahkan menjadi pemimpin di negeri Mesir. Tidak main-main, dia bahkan menjadi orang kedua di Mesir. Itu sangat hebat loh adik-adik. Dan adik-adik tahu Yusuf ini sangat pinter. Dia bisa berhitung. Wah, karena adik-adik dia di Mesir ditugaskan untuk mempersiapkan makanan jika nanti akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Dan Yusuf ini pinter, dia berhitung dengan baik dan dia bisa melaksanakan tugasnya, dia bisa mempersiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh orang-orang Mesir. Bahkan orang-orang di luar Mesir datang kepada mereka untuk membeli bahan pangan, untuk membeli makanan. Wah, hebat sekali ya. Ini karena Tuhan menyertai Yusuf dan Yusuf selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kali ini Kakak Nova juga mau membagikan satu lagi video yang akan adik-adik tonton. Nanti kita lihat sama-sama ya, bagaimana kita seharusnya mengasihi dan mengampuni saudara kita. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh.
Nah, adik-adik tadi sudah menonton ya bagaimana cerita Kaleb dan Sofia yang suka berantem. Tapi akhirnya mereka saling memaafkan karena mereka saling mengasihi. Sama seperti yang Papa Kaleb katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi kita juga harus mengasihi sesama kita, terlebih saudara-saudara kita, abang kita, kakak kita, mama kita, papa kita, semua orang-orang yang menjadi keluarga kita. Kita harus mengasihi mereka karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan seperti yang tadi dilakukan oleh Kaleb dan Sofia, mudah-mudahan ya adik-adik di sini tidak suka-suka ganggu-ganggu kakaknya atau abangnya atau bahkan abangnya nih atau kakaknya yang gangguin adiknya. Kita harus saling mengasihi karena Tuhan Yesus mau kita untuk saling mengasihi. Dan hari ini kita juga belajar dari tokoh yaitu Yusuf, bagaimana Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Kalau Yusuf bisa, kalau Kaleb bisa, kalau Sofia bisa, Kakak Nova yakin adik-adik balita juga pasti bisa mengasihi dan menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan Yesus ya. Jadi semangat selalu adik-adik, ingat untuk mengasihi. Kalau adik-adik ada dibikin sakit hati atau dibikin kesel sama saudara, ingat Yusuf mengasihi saudara-saudaranya dan mengampuni mereka. Ingat, Kaleb dan Sofia juga saling mengasihi. Jadi adik-adik bisa semangat terus mengasihi saudara-saudara karena Tuhan Yesus juga mau adik-adik mengasihi sesama, terlebih mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Kita mau tutup dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah ajarkan kami dalam kebaktian kami ini bahwa kami harus mengasihi terlebih saudara-saudara kami. Seperti tokoh Yusuf yang kami pelajari hari ini, kami mau mencontoh Yusuf, kami mau meneladai Yusuf yang mau mengasihi saudara-saudaranya, yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Begitu juga dengan Sofia dan Kaleb yang belajar untuk mengasihi, saling mengasihi dan saling memaafkan. Kami juga mau Tuhan Yesus belajar selalu terus dan terus lagi mengasihi saudara-saudara kami. Nah, sekarang Kakak Nova mau ajak adik-adik untuk aktivitas. Kali ini Kakak Nova mau kasih satu lagu, lagu Barni. Ini lagu lama tapi bagus sekali. Kakak Nova suka lagu ini. Semoga adik-adik juga suka ya. Lagunya seperti ini. I love you, you love me. We are happy family with a great big hug and kiss from me to you. Won't you say you love me too? Nanti adik-adik bisa cari lagunya di YouTube I Love You Barni. Lalu adik-adik ajak keluarga untuk menyanyikan lagu ini dan menari bersama. Kakak Nova tunggu ya adik-adik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, jadi siapa tadi teladan tokoh yang kita pelajarin hari ini? Yes, namanya Yusuf. Tadi Yusuf adalah orang yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Nah adik-adik, saudara itu nggak cuma kakak beradik satu keluarga loh adik-adik, tapi juga saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Jadi teman-teman sekolah minggu itu juga saudara adik-adik. Nah, kita mau bernyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Yesus
saudara, boleh peluk kakak, abang, atau adiknya. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak ya, selain hari Minggu, dalam minggu ini kita merayakan sesuatu nih, Gereja HKI Cawang Cilitan. Tepatnya di tanggal 30 Agustus kemarin. Ada yang tahu nggak ya, itu hari apa ya? Iya, itu adalah hari ulang tahun Gereja HKI Cawang Cililitan, Huria Kristen Indonesia Cawang Cililitan. Nah, hari ulang tahun yang keberapa? Ke-51. Wah, udah lumayan tua juga ya, udah lumayan lama. Kira-kira kalau 51 tahun itu lahirnya tahun berapa ya adik-adik? 2021 dikurang 51 adalah 1970. Jadi Gereja HKI Cawang Cilitan itu berdiri tanggal 30 Agustus 1970. Diingat ya adik-adik. Iya, karena kita semua anak-anak sekolah minggu juga harus cinta Gereja HKI sebagai penerus-penerusnya HKI. Oke, saran dan pesan dari Kakak Esra dan Bang Gibson buat adik-adik semua pada hari ini, pada peringatan Gereja HKI Cawang Cilitan yang ke-51 ini, kita semua harus mau menjadi seperti tadi si Yusuf yang mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu udah biasa adik-adik. Orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pun berlaku demikian. Tapi kalau misalnya adik-adik baik, meskipun adik-adik dijahatin sama orang lain, itu namanya luar biasa, berani tampil beda. Oke, Abang Gibson, kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyi pakai gaya ya. Kita kepada Tuhan. Adik-adik boleh kasih persembahannya titip ke mama papa yang mau pergi ke gereja, ataupun bisa transfer ke rekening HKI Cawang Cilitan berikut ini. Oke adik-adik, nah selain persembahan dengan materi, dengan uang, adik-adik bisa kasih persembahan adik-adik juga kepada Tuhan melalui anggota tubuh adik-adik. Ini namanya apa?
Tangan. Bahasa Bataknya tangan apa ya? Tangan juga. Ini apa namanya? Kelihatan nggak? Kaki. Kalau kaki bahasa Bataknya apa ya? Pak. Iya. Jadi tadi kita udah nyanyi bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kita juga harus kenal bahasa Batak. Kalau nggak tahu, tanya mama papanya. Jadi orang Batak supaya bisa ngomong bahasa Batak. Kita nyanyi Tanganku namet-met. Membantu mama papa kita itu juga merupakan persembahan yang baik bagi Tuhan. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Pengasih telah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini. Biarlah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati abang kakak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang memberkati pekerjaannya, kuliahnya, atau apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini sebagian sudah mulai masuk sekolah secara langsung. Biar Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka, Engkau yang memberikan imunitas kepada mereka, sehingga pada saat sekolah, di dalam sekolah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya mereka terbebas dari virus corona. Tuhan, kami juga masih berdoa juga untuk teman-teman kami, adik-adik kami yang bersekolah secara online. Biar Engkau cukupkan Tuhan paket data, Engkau cukupkan juga Tuhan rezeki kepada mama bapaknya supaya mereka bisa lancar sekolahnya. Kami juga Tuhan berdoa khususnya pada minggu ini kami bersuka cita karena tanggal 30 Agustus kemarin kami baru saja merayakan ulang tahun HKI Cawang Cilitan yang ke-51. Biarlah Tuhan di tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu, kami guru-guru sekolah minggu juga berani tampil beda Tuhan di antara teman-teman sekitar kami. Biar kami menjadi terang bagi teman-teman sekitar kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami yang masih dalam keadaan pandemi. Biar Engkau Tuhan memberkati presiden kami, menteri, bahkan segala orang-orang yang turut andil Tuhan dalam penyelesaian dan penanggulangan pandemi ini. Biar Engkau yang memberikan hati yang bijaksana kepada mereka supaya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat yang telah mendukakan hati-Mu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Biarlah Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami untuk menebus kami di kayu salib. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami, menguatkan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu seperti yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu
Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.